Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari anggota kelompok 8 akan menjelaskan mengenai biaya produksi. Anggota kami yang beranggotakan Muhammad Akmal Nasir, Emanugra Putra, Rizky, dan Nabila Kansa. Stop dulu, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari anggota kelompok 8 akan menjelaskan mengenai biaya produksi. Saya Muhammad Akmal Nasir sebagai moderator dan rekan-rekan saya yang bernama Muhammad Anugrah Putra, Pak Rizky, dan Nabila Kansa. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai biaya definisi produksi. Produksi adalah semua kegiatan dalam rangka pengangkatan minyak dan gas bumi ke permukaan bumi dari cadangan terbukti serta pengangkutannya ke stasiun pengumpulan yang antara lain meliputi kegiatan sebagai berikut. Kegiatan produksi meliputi pengangkatan minyak dan gas bumi ke permukaan bumi, lifting, pemisahan minyak, gas bumi, dan BSW, pengangkutan serta pengumpulan minyak di lapangan produksi dan di lokasi distribusi. Pengangkatan minyak dan gas ke permukaan lifting merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkatan minyak dan gas dari cadangan terbukti sampai batas kepala sumur. Kegiatan ini dilakukan melalui 3 tahap, seperti pemisahan gas dan cairan, separator, dan pemisahan minyak mentah, endapan dasar, dan air melalui dehydrator. Proses pengangkutan meliputi kegiatan mengangkut minyak dari permukaan sumur ke tempat penimbuhan, sementara kemudian ke instalasi pemisahan, dan selanjutnya ke tempat penimbunan di lapangan produksi, dan yang akhirnya ke lokasi distribusi. Yang keempat, produksi pengumpulan meliputi yang pertama, pengumpulan sementara minyak dan gas bumi dari sumur ke tempat penimbunan sementara sebelum proses pemisahan minyak, gas bumi, dan BSW di instalasi pemisahan. Pengumpulan minyak dari instalasi pemisahan ke lokasi stasiun pengumpul dan atau pusat pengumpulan produksi di lapangan. Fungsi produksi pada umumnya dianggap berakhir pada saat minyak dan gas bumi keluar melalui katup saluran di pusat pengumpulan produksi, dalam keadaan di mana secara fisik atau operasional tidak seperti biasanya. Fungsi produksi berakhir pada saat minyak, gas bumi, atau kondensat untuk pertama kali dialirkan ke pipa utama, kendaraan pengangkut, penghilangan, atau ke terminal laut. Definisi biaya produksi yang akan dijelaskan oleh M. Anugrah Putra Pradana. Baiklah, lalu definisi biaya produksi. Next. Satu, perlakuan akuntansi terhadap biaya operasi migas adalah sama atau dikategorikan sebagai biaya produksi apakah dalam pencatatannya menggunakan successful effort atau full costing. Kegiatan operasi untuk produksi dibagi atas 2 tahap, yaitu tahap pengembangan atau penyiapan sarana produksi, lalu operasi produksi. Lalu selanjutnya tahap pengembangan.
Tahap pengembangan meliputi aktivitas yang dimulai dari pengeboran sumur dan pemasangan FL online, heater, treater, separator, dan fasilitas produksi lainnya, sehingga lapangan siap untuk berproduksi secara ekonomi. Lalu tahap operasi merupakan aktivitas pengangkatan atau lifting minyak dan gas bumi dari perut bumi dari perut bumi ke permukaan tanah untuk dialirkan, dipanaskan, diolah, dipisahkan, lalu dikumpulkan dalam fasilitas penampungan untuk siap diangkut ke tujuan pemasaran maupun penggilangan. Next. Lalu biaya produksi sendiri dalam kegiatan operasi migas adalah biaya sehari-hari yang timbul untuk pengoperasian dan pemeliharaan sumur-sumur dan peralatan serta fasilitasnya, termasuk biaya penyusutan juga, lalu biaya operasi peralatan dan fasilitas penunjang, dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan operasional untuk produksi itu tersendiri. Next. Lalu selanjutnya, bahasa lain dari biaya produksi adalah lifting. Lifting terdiri dari atas beberapa unsur antara lain, yaitu yang pertama, upah tenaga kerja untuk pengoperasian sumur-sumur dan peralatan serta fasilitasnya. Upah yang bisa berupa gaji atas untuk biaya tenaga kerja. Lalu yang kedua adalah biaya perbaikan dan pemeliharaan. Yang ketiga, biaya material. Biaya material, persediaan, konsumsi, dan bahan bakar. Atau jasa operasi sumur-sumur dan peralatan serta fasilitas. Atau bisa disebut juga biaya yang dibutuhkan. Lalu yang keempat, pungutan pajak atau service tax dan windfall profit tax. Next. Baiklah. Yang ketiga, jenis-jenis biaya produksi. Moderator. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak akan mengalami perubahan, meskipun volume produksi barang mengalami peningkatan maupun penurunan. Jadi nilainya tetap, tidak ada penyusutan. Jenis biaya yang satu ini mempunyai sifat pasti, sehingga bisa dianggarkan secara tepat. Unsur biaya tetap mempunyai jumlah nominal sama yang harus dibayarkan pada setiap proses produksinya. Lalu biaya tetap sendiri tidak akan mengalami pembengkakan sekalipun proses produksi sedang padat, sehingga bisa meningkatkan output. Salah satu contoh dari biaya tetap yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan jumlah yang sama, meskipun volume produksinya berubah, adalah biaya sewa pabrik. Perusahaan diharuskan membayar biaya tersebut secara rutin dengan harga yang sudah disepakati, karena itu merupakan sebuah kewajiban. Lalu selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel sendiri adalah jenis pengeluaran produksi perusahaan berikutnya. Adalah biaya variabel itu sendiri, yang besarannya tergantung pada output. Lalu apabila produksi barang semakin tinggi, maka biaya variabel juga akan mengalami peningkatan. Biaya variabel hanya akan diperlukan pada saat proses produksi berlangsung, sehingga menjadi dasar pengeluaran per unit yang akan dilaporkan. Lalu jenis biaya variabel tersendiri yang ada dan yang diperlukan pada proses produksi
adalah pembelian bahan baku. Lalu pengeluaran untuk membeli bahan baku biasanya akan dipengaruhi oleh target output selama proses produksi. Biaya variabel ini akan mengalami perubahan selama proses produksi tersebut mengalami perubahan. Selanjutnya. Lalu biaya rata-rata. Biaya rata-rata merupakan biaya per unit yang akan didapatkan dengan cara membagi total pengeluaran dengan jumlah output produksi. Biaya rata-rata ini dibutuhkan oleh perusahaan. Dibutuhkan untuk menentukan keputusan produksi ke depannya. Biaya produksi per unit akan diketahui dengan cara memperhitungkan average cost ini. Lalu selanjutnya, perusahaan bisa menentukan persentase laba yang ingin dicapai dari biaya rata-rata tersebut. Average cost akan dibandingkan dengan biaya tetap saat mengambil keputusan produksi. Selanjutnya, biaya marginal. Biaya marginal. Biaya marginal ini bisa disebut juga dengan sebagai pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Misalkan perusahaan kita bisa mengetahui jumlah output maksimal yang didapatkan selama proses produksi dengan menambahkan biaya marginal. Perhitungan biaya marginal dilakukan dengan menambahkan variable cost pada proses produksi. Lalu perusahaan juga bisa mengaitkan fixed cost dengan biaya marginal pada saat akan memproduksi output tambahan. Fungsi dari biaya marginal adalah untuk membantu perusahaan memaksimalkan kegiatan operasional secara menyeluruh. Jadi, fungsi biaya marginal dapat memaksimalkan sebuah kegiatan di perusahaan. Hal ini akan membuat perusahaan bisa mencapai nilai keuntungan maksimal produk secara efisien. Lalu selanjutnya biaya total. Selanjutnya jenis pengeluaran produksi terakhir adalah biaya total yang diperoleh dari penggabungan variabel dan fixed cost. Biaya total ini akan menjadi informasi mengenai jumlah pengeluaran yang terjadi selama proses produksi. Biaya total ini baru bisa diperhitungkan ketika perusahaan sudah memiliki output berupa barang jadi dan berupa yang siap atau yang bisa dibilang siap untuk dijual. Perhitungan biaya total ini harus dilakukan setiap periode produksi, yaitu maksudnya setiap periode produksi terselesaikan agar bisa segera dilaporkan. Total cost ini bersifat menyeluruh karena mencakup segala pengeluaran perusahaan selama proses produksi. Lalu biaya bahan baku, administrasi, dan pemasaran harus ikut diperhitungkan. Jadi semuanya harus diperhitungkan dalam total cost ini. Lalu next, masih saya membahasnya elemen-elemen biaya produksi. Moderator. Next. Moderator. Lalu elemen-elemen biaya produksi. 1. Biaya bahan langsung. Biaya bahan langsung timbul karena pemakaian bahan untuk pembuatan suatu barang. Biaya bahan langsung merupakan pokok bahan yang dipakai dalam produksi untuk membuat barang. Lalu adapun menurut ahli,
Terdapat dua macam metode pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi, antara lain yang pertama metode mutasi persediaan, lalu yang kedua ada metode persediaan fisik. Selanjutnya, next. Lalu yang kedua biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu biaya konversi. Di samping biaya overhead pabrik yang merupakan salah satu biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Lalu menurut pendapat para ahli, yaitu bernama Sunarto, biaya tenaga kerja adalah biaya yang timbul karena pemakaian kerja yang dipergunakan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya tenaga kerja langsung merupakan gaji dan upah yang diberikan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengolahan barang. Selanjutnya, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah elemen biaya produk selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, yang terdiri dari biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya, lalu yang kedua penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya, lalu yang ketiga penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Lalu yang kelima ketentuan akuntansi biaya produksi yang akan dibaca oleh rekan saya Muhammad Dafa Al-Rizki. Baiklah, terima kasih kesempatannya kepada moderator dan terima kasih kepada teman-teman saya yang sebelumnya yaitu Muhammad Akmal dan Nugra. Saya akan melanjutkan materi yang akan kami presentasikan, yaitu nomor 5, ketentuan akuntansi biaya produksi. Next, moderator, tolong. Perlakuan akuntansi terhadap biaya produksi minyak dan gas bumi adalah sama dan dibukukan pada saat pembebanan. Khusus untuk FC, SEC menyatakan bahwa semua yang timbul berkenaan dengan aktivitas produksi termasuk biaya workover atau dengan tujuan untuk pemeliharaan atau meningkatkan produksi sumur yang ada dapat dibukukan pada saat terjadi. Next, moderator. Untuk kepentingan analisa atau penelitian biaya produksi migas dapat dipisahkan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung antara lain meliputi biaya perbaikan dan pemeliharaan sumur, lalu juga dan upah pegawai yang hanya bekerja untuk satu wilayah kontrak kerja. Karena merupakan biaya langsung, cara pembukuannya pada pusat biaya adalah mudah. Sedangkan untuk biaya tak langsung atau merupakan biaya administrasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan operasi perminyakan, seperti biaya kantor atau overhead, harus dibebankan pada masing-masing kontrak sewa atau sumur. Selanjutnya, operator. Adapun alokasi biaya tak langsung ke masing-masing sumur menggunakan cara sebagai berikut. Ada 3 cara. Yang pertama, biaya angkut atau transportasi biasanya digunakan atas dasar jarak tempuh. Cara selanjutnya, volume penggunaan untuk proyek water flooding. Yang terakhir, waktu dan kedalaman untuk pengeboran sumur dan penggunaan bahan bakar untuk kapal terbang. Next, moderator.
Untuk gaji dan upah tenaga kerja yang mengerjakan beberapa kontrak sewa, alokasinya didasarkan atas timesheet. Sedangkan biaya tidak langsung kantor distrik alokasinya digunakan atas dasar produksi atau jumlah sumur produksi. Gaji dan upah buruh yang mengoperasikan sumur, dan peralatan serta fasilitasnya, termasuk employee benefit supervisor. Gaji tenaga kerja yang mengerjakan beberapa kontrak sewa seluruhnya. Itu merupakan komponen dari biaya produksi. Yang kelima, aspek pencatatan akuntansi. Selanjutnya, moderator. Biaya produksi dibukukan pada saat terjadinya pembebanan baik SE maupun FC, mengakui bahwa biaya produksi merupakan biaya yang timbul sehubungan dengan aktivitas memproduksi minyak dan gas. Yang pertama, biaya operasi produksi. Metode SE dan FC mengatakan bahwa semua biaya yang timbul untuk operasi atau produksi dibukukan sebagai expense. Untuk memperkuat teori tersebut dapat dilihat pada kasus berikut, di mana biaya produksi, general administrasi, dan biaya kantor pusat dari PT Explora masing-masingnya adalah sebesar $100.000, $20.000, dan $5.000. Selanjutnya, dibukukan dengan metode successful effort dan full costing. Jadi pada saat transaksi, biaya produksinya $120.000, general administrasinya $20.000, pada overhead $5.000, sedangkan cashnya $145.000. Selanjutnya, pada saat pembebanan pada biaya produksi, production expense-nya $145.000, pada operasi produksi sebesar $120.000, general administrasi sebesar $20.000, lalu overhead $5.000. Selanjutnya, production sharing contract. Semua biaya yang timbul dibukukan sebagai unrecovered other cost recovery. Apabila nilai sisa produksi mencukupi, seluruhnya dibukukan pada perkiraan cash recovery. Dan apabila kurang, tetap dibukukan sebagai unrecovered other cost. Contohnya, pada saat transaksi operasi produksi sebesar $120.000, general administrasi $20.000, overhead-nya $5.000, pada cash sebesar $145.000. Yang terakhir, setelah diperhitungkan sebagai cost recovery, yaitu cost recovery sebesar $145.000 pada unrecovered other cost sebesar $145.000. Apabila nilai sisa produksi yang tersedia hanya $100.000, cost recovery $100.000, pada unrecovered other cost $100.000. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya akan dibacakan oleh Nabila Kansa. Untuk atas kesempatannya, terima kasih. Pada saat produksi komersial, seluruh unrecovered other cost dari aktivitas eksplorasi dan pengembangan dibukukan sama dengan biaya produksi. Oleh karena PSC tidak mengenal prioritas pengembalian biaya operasi, maka cost recovery maupun unrecovered other cost menjadi satu paket. Next. 2. Biaya penyusutan.
Biaya penyusutan produksi dibukukan sebagai expense. Alokasi penyusutan untuk fasilitas produksi langsung menggunakan unit produksi, yaitu jumlah produksi dibagi dengan proven reserve current year. Proven reserve terdiri dari remaining reserve tahun sebelumnya, ditambah dengan tambahan net reserves termasuk reassessment. Sedangkan untuk penyusutan fasilitas penunjang digunakan metode sesuai dengan useful life. Next. Selanjutnya moderator. Contoh soal PT Melayu Petroleum mempunyai data produksi untuk tahun berjalan sebesar 20 juta barel, remaining reserve sebesar 360 juta barel, dan penambahan cadangan sebesar 40 juta barel. Maka persentase penyusutan sebesar 5%, yaitu 20 juta barel dibagi dengan 400 juta barel. 360 juta ditambah 40 juta tambahan reserve. Pencatatan kapital aset untuk metode FC akan selalu lebih besar dari SE, karena pengakuan biaya penemuan cadangan baik yang berhasil maupun yang tidak akan dibukukan sebagai kapital. Sedangkan pada metode SE yang berhasil saja yang dibukukan sebagai kapital. Kapital aset pada PT Melayu Petroleum untuk SE sebesar $1.200.000 dan FC sebesar $1.500.000. Penyusutan SE sebesar $60 didapat dari 5% dikali $1.200.000 dan FC sebesar $75.000 didapat dari 5% dikali $1.500.000. Pencatatannya, successful effort debt expense sebesar $60.000 di debit dan kumulatif debt sebesar 60.000 di kredit. Full costing debt expense sebesar 60.000 di debit dan kumulatif debt sebesar 60.000 di kredit. Production sharing contract. Penyusutan dilakukan dengan metode double declining dan untuk akhir tahun masa manfaat harus full recovery, serta tidak memperhatikan masalah cadangan. Nilai kapital aset lebih kecil dari metode SE karena biaya pengeboran hanya biaya pengeboran tidak berwujud, yang berhasil saja diakui sebagai kapital aset. Contohnya, nilai kapital sebesar $750 dengan faktor penyusutan sebesar 25%, penyusutan tahun berjalan sebesar $187.500 pada saat pembebanan pada biaya produksi. Unrecovered other cost sebesar $187.500 di debit dan kumulatif debt sebesar $187.500 di kredit. Setelah diperhitungkan sebagai cost recovery. Cost recovery sebesar $187.500 di debit dan unrecovered other cost sebesar $187.500 di kredit. Apabila nilai remaining yang tersedia hanya $150.000, cost recovery sebesar $150.000 di debit dan unrecovered other cost sebesar $150.000 di kredit. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi kami dari anggota kelompok 8 mengenai biaya produksi. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.